Patrick Kluivert atur skema jelang laga ronde ketiga, Elian Hernandez dapat posisi baru. Nama Elkan Bagot kembali muncul jelang latihan perdana timnas Indonesia. Sandy Wells berpotensi duel lawan Cristiano Ronaldo usai cetak assist bersama dengan Yokohama Marinos. Pelatih Bahrain sindir keras timnas Indonesia yang dipenuhi oleh pemain asal Belanda. Alex Pastoor kaget 149 negara rebutan hak siar timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Bahrain Dragan Tadic tiba-tiba menyindir skuad Garuda jelang laga ronde ketiga. Ia menyebut laga melawan timnas Indonesia seperti halnya bersuah dengan timnas Belanda. Tadic diam-diam mengikuti perkembangan terbaru timnas Indonesia, termasuk proses Emil Audero, Tian Jim dan juga Joy Pelopesi yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Seperti halnya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, dan kami tidak takut, kata pelatih Bahrain. Timnas Indonesia diyakini akan dapat kekuatan tambahan karena akan diperkuat oleh Emil Audero, Tian Jim dan juga Joy Pelopesi. Proses naturalisasi ketiganya kini masuk tahapan perpindahan federasi dari FIFA. Emil Audero akan pindah federasi dari FIGC ke PSSI. Sedangkan Tian Jim dan juga Pelopesi pindah dari KNVB ke PSSI. Proses perpindahan federasi ini diperkirakan tidak akan memakan waktu. Dengan begitu, Emil Audero CS bisa masuk skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga grup C di bawah Jepang dan juga Australia. Tim Merah Putih ada di atas Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina, meski sama-sama mengoleksi 6 poin. Sandy Wells dikabarkan akan melawan Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia 2024-2025. Kabar itu mencuat menyusul kemenangan Yokohama Marinos atas Shanghai Po. Yokohama Marinos menuai hasil positif saat menjamu Shanghai Po dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia 2024-2025. Mereka melibah raksasa dari Cina dengan skor 4-1 di Nissan Stadium. Baik timnas Indonesia Sandy Wells terlibat selama 90 menit untuk Yokohama Marinos. Dia diplot sebagai bek sentral bersama dengan Josen Koinos. Tak hanya menjaga pertahanan Yokohama Marinos tetap kokoh, Sandy Wells juga menyumbang 1 assist. Tim tuan rumah unggul berkat gol cepat dari Dayatono. Setengah jam laga berjalan, giliran Anderson Lopez yang menggetarkan gawang Shanghai Po. Tim tamu sempat memangkas selisih skor lewat lesakan Leonardo 5 menit berselang. Lalu 9 menit kemudian, tim tuan rumah kembali memperlebar jarak. Setelah lesakan kaki kiri Jan Matthews membuat bola bersarang di sudut kiri gawang musuh. Pertengahan babak kedua, tepatnya menit ke-56, Sandy Wells mencetak assist untuk gol keempat Yokohama. Dalam posisi memegang bola di luar kotak penalti, Sandy Wells dengan cerdik mengoper kepada Anderson Lopez yang berdiri menghadapi gawang. Kejadian selanjutnya adalah Anderson Lopez mengonversi umpan Sandy Wells menjadi gol untuk membawa Yokohama unggul 4-1. Kedudukan tak mengalami perubahan sampai akhir pertandingan. Yokohama bisa bertemu Al Nassr yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Syaratnya kedua klub harus terlebih dahulu melewati perempat final sebelum nanti bersuah di semifinal. Jika skema ini terjadi, maka Sandy Wells dipastikan berduel dengan mega bintang Cristiano Ronaldo. Para pemain timnas Indonesia akan dikumpulkan lebih cepat guna untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dipastikan akan memakai taktik yang berbeda dengan Sintayong. Ia diyakini akan menggunakan strategi yang lebih ofensif untuk bisa mencetak gol. Bahkan Patrick Kluivert tak segan untuk merubah posisi pemain. Salah satunya adalah Elian Hernandez. Ya, Elian Hernandez kemungkinan besar akan lebih didorong ke depan. Ia biasanya bermain sebagai wingback kiri. Seperti diketahui, Elian merupakan pemain serba bisa. Ia bisa bermain di berbagai posisi. Skema-skema ini tentu akan dicoba terlebih dahulu saat sesi latihan perdana. Latihan perdana dipastikan akan penuh dengan kejutan. Sebab Patrick Kluivert adalah pelatih baru yang penuh dengan strategi. Ditambah lagi yang memiliki asisten pelatih sekelas Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat.
Bahkan Tony Hawk menebak Patrick Kluivert akan memakai gaya bermain yang berbeda untuk timnas Indonesia. Pengamat sepak bola asal Makassar itu menerka arsitek asal Belanda tersebut, yang kondang sebagai striker level dunia, tak melakukan perombakan sangat total. Tapi tetap ada sentuhan yang berbeda dari era Sintayong. Karena ini partai debut, saya kira Patrick Kluivert tak mau gegabah. Tapi bukan berarti dia takut membuat perubahan cara bermain timnas Indonesia, kata pengamat asal Makassar tersebut. Laga kontra Australia di Sydney Football Stadium 20 Maret mendatang merupakan pertandingan perdana bagi Patrick Kluivert dan juga koleganya asal negeri kincir angin. Patrick Kluivert saat ini ketambahan beberapa pemain baru. Mereka adalah Ole Romeni, Pepe Lopesi, Tian James, Emil Laudero, dan juga Septian Bagaskara. Hadirnya mereka bisa memberikan suasana baru bagi pasukan merah putih. Nama Elkan Bagot ramai diperbincangkan setelah ia beberapa kali menolak panggilan Patrick Kluivert untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Elkan Bagot sejak tahun lalu memilih untuk fokus pada timnya di Liga Inggris, yakni Blackpool FC, daripada menerima panggilan timnas Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat pelatih terdahulu Sintayong geram hingga timbulnya ketegangan. Sikapnya tersebut mengecewakan PSSI bahkan para penggemarnya di Indonesia. Di saat ia menjadi harapan timnas Indonesia bisa memenangkan laga, ia malah memilih untuk mendulang popularitas di Inggris. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangeman atau Bung Ropan, Elkan Bagot tengah mempersiapkan diri di Liga Eropa. Agar bisa dilirik masuk ke Liga Eropa, maka ia harus memberikan karir terbaiknya di Liverpool FC dan memperbanyak menit bermain. Elkan Bagot ingin memberikan performa terbaiknya untuk Liverpool FC setelah cedera panjang yang ia alami. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot. Kluivert ingin menanyakan bagaimana kebugaran dan kesiapan dia, apakah bisa merubah timnas Indonesia atau tidak, kata Bung Ropan. Tapi Elkan Bagot menjawab bahwa untuk sementara dia akan fokus di klubnya. Bukan berarti tidak ingin bermain, tapi sementara fokus di Blackpool, kata Bung Ropan. Akan tetapi mimpi Elkan Bagot untuk melaju ke Eropa nampaknya semakin berat setelah pada pertandingan terakhir Blackpool FC melawan Cambridge, ia tak mendapatkan menit bermain sedikit pun. Bermain di kandang sendiri, Blackpool FC tanpa kesulitan menoreh kemenangan dengan skor 2-1 atas klub tamu. Sayangnya dalam kemenangan tersebut, Elkan Bagot tak mendapatkan kesempatan tampil 1 menit pun buat Blackpool FC. Elkan Bagot bahkan berada di bangku cadangan hingga menit berakhir pertandingan. Bahkan tercatat 2 pertandingan terakhir, Elkan Bagot tak masuk dalam line up starter pemain. Alex Pastur, salah satu asisten Patrick Kluivert, kaget 149 negara berebut hasil timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia kini menjadi sorotan di dunia. Banyak negara yang ingin membeli hak siar perjuangan skuad Garuda mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat Alex Pastur merasa takjub dengan pesona timnas Indonesia yang berpotensi mengalahkan Australia. Apalagi Australia saat ini berada di peringkat ke-25 dunia, memang punya reputasi sebagai salah satu raksasa Asia. Timnas Indonesia jelas membuat banyak negara-negara di dunia makin penasaran dengan kekuatan baru skuad Garuda. Apalagi punya jajaran pelatih berkualitas dari Belanda. Tak mengherankan kalau lebih dari 100 negara berebut hak siar menanti timnas Indonesia mengalahkan Socceroos julukan Australia. Namun di balik kekuatan itu ada kelemahan yang bisa menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk mengejutkan Australia pada laga tandang di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Pertama adalah performa inkonsisten Australia di putaran ketiga. Paling tidak timnas Indonesia bisa mengamankan tiket ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga timnas Indonesia menjadi salah satu yang dinanti saat melawan Australia dan juga Bahrain kemarin. Bahkan laga timnas Indonesia sampai disiarkan di 49 negara yang berada di seluruh dunia. Dan saat melawan Cina dan Bahrain ada 141 negara di dunia dikabarkan telah menyiarkannya secara langsung. Kini dengan bergabungnya sejumlah pelatih kelas dunia dan juga pemain-pemain baru timnas Indonesia, membuat 149 negara berebut hak siar laga timnas Indonesia melawan Australia. Jika skuad Garuda berhasil meraih 4 poin atas Australia dan juga Bahrain, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Apalagi di awal tahun 2025 ini, PSSI melakukan manuver dengan cepat menutup oleh Romeni dan 3 pemain lainnya, seperti Pepe Lopesi, Emil Laudero, dan juga Tian James.
Joey Pelopessi, Emil Audero, dan Dean James baru saja disumpah WNI di KBRI Roma, Italia. Tepatnya pada Senin 10 Maret 2025.